Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Beberapa waktu lalu, nama Titiwati mencuat ke permukaan lantaran kondisi dirinya yang disebut mencapai 350 kg. Akibatnya, Titiwati dirujuk ke RSUD Dori Silvanus Palangkaraya pada Jumat 11 Januari 2019. Titiwati dijadwalkan akan menjalani operasi untuk mengatasi obesitas yang dideritanya. Sebelum itu, Wati menjalani beberapa prosedur pra-pelaksanaan operasi, termasuk mengetahui berat badan asli ibu satu orang anak tersebut. Oke, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena selain gratis, tentunya Anda akan menjadi orang yang pertama kali tahu mengenai informasi terupdate lainnya. Titiwati mengalami obesitas sejak 6 tahun yang lalu. Kondisi tubuhnya itu membuat wanita berusia 37 tahun tersebut tak bisa lagi duduk apalagi berdiri. Selain kepayahan bernafas, Titiwati juga susah melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk sekedar menggerakkan tubuhnya saja, Titi harus menarik nafas panjang. Lantaran keadaannya yang memprihatinkan, keluarga membawa Titi ke rumah sakit untuk menjalani observasi dan perawatan. Namun, tidak mudah membawa Titi dengan bobot tubuh tak normal itu. Dia tak bisa dibawa begitu saja, menggunakan ranjang dan masuk ke mobil ambulan. Proses evakuasi Titiwati, wanita asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini berlangsung tegang pada Jumat 11 Januari 2019. Bahkan sampai memerlukan 20 orang menjebol jendela rumah, diantar pakai mobil pick-up hingga masuk rumah sakit lewat pintu khusus. Meskipun pada akhirnya berlangsung lancar meski sempat melalui proses cukup menegangkan. Sebelumnya ramai diberitakan Titiwati memiliki berat badan hingga 350 kg. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, berat badan Titiwati tak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ditimbang secara objektif, Titiwati hanya memiliki berat 220 kg. Meski begitu, berat badan Titiwati masih masuk kategori obesitas. Statement yang beredar adalah 350. Setelah saya melakukan sendiri bersama teman-teman dari Tagana, melakukan penimbangan secara objektif, jadi bukan pakai perkiraan, berat yang bersangkutan adalah 220 kg. Selain menimbang Titi, tim dokter juga melakukan uji spidometri untuk melihat kapasitas jantung, toraks foto, dan USG. Semua pemeriksaan tersebut sudah berjalan dengan baik, termasuk melakukan penimbangan dengan melepas tali tandu dan lainnya. Sehingga kami timbang memang beratnya 220 kg, ujar Theo. Lantas, gimana sih obesitas itu bisa terjadi? Jadi kalau jus sayuran atau jus buah? Kalau sayuran. Ahli gizi Rita Ramayulis menilai kasus obesitas yang dialami Titiwati, perempuan berbobot 220 kg asal Palangkaraya tersebut, tidak terjadi secara instan, melainkan butuh waktu bertahun-tahun. Menurut Rita, obesitas yang menimpa Titi terjadi akibat dari kebiasaan makan dan pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan menyantap makanan selingan selain nasi membuat bobot tubuhnya melonjak drastis. Menjadi gemuk tidak ada yang instan. Tidak ada orang yang tiba-tiba gemuk dalam hitungan hari atau minggu. Jadi orang gemuk itu sedikit-sedikit tanpa dia sadari. Kasus Titiwati ini sudah bukan lagi masalah diet, tapi sudah gangguan organ dan memang harus ditangani secara medis, kata Rita. Ketua Asosiasi Sport Nutrition Association atau ISNA itu mengatakan kebiasaan ngemil bisa menjadi faktor utama seorang menjadi obesitas, apalagi jika cemilan terdiri dari minuman manis dan makanan yang berminyak. Alasannya, minuman manis itu kan kadar gulanya tinggi dan densitasnya tinggi. Coba kalau minum teh manis dengan gula 2 sendok, itu tidak akan meningkatkan bekas di lambung, tetapi energinya bisa mencapai 100 kilokalori. Dibandingkan kalau kita makan timun 100 gram, masuk ke lambung dan lambung kita penuh, kenyang tapi energinya 0 karena densitasnya rendah. Sambungnya, saat orang mengkonsumsi cemilan yang lebih banyak mengandung gula tanpa melakukan gerakan tubuh untuk membakar kalori sesuai asupan energi, maka orang tersebut bisa obesitas karena tumpukan lemak. Gula kalau tak terpakai pada akhirnya bisa berubah menjadi jaringan lemak, tentunya lewat serangkaian tahapan. Jaringan lemak itu bisa menumpuk di bawah kulit atau lemak subkutan, di lingkar pinggang atau lemak sentral, dan lemak pada sekitar organ dalam perut atau visceral. Ketika orang punya lemak yang berlebih dan tidak diperlukan tubuh, maka akan mengganggu metabolisme dan mempengaruhi kerja hormon. Berikut cara kita terhindar dari obesitas. Untuk menghindari obesitas, seseorang mesti memahami asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, termasuk saat menentukan cemilan yang ingin dikonsumsi.
Makan itu butuh pemahaman. Masalah gizi timbul saat orang tak paham dengan makanan. Begitu juga dengan cemilan. Cemilan pada dasarnya adalah mengkonsumsi makanan di antara makanan utama. Yang berbahaya dari ngemil adalah kepadatan energi yang ada di dalam makanan. Semakin tinggi semakin berbahaya. Rita menyarankan sebaiknya cemilan melengkapi gizi yang belum sempat dikonsumsi pada makanan utama. Misalnya, saat sarapan karena terburu-buru sehingga cuma makan yang mengandung karbohidrat dan protein, maka cemilan yang kita pilih setelah sarapan sebaiknya seperti sayur dan buah. Tetapi lanjutnya, ada orang-orang tertentu yang menganggap cemilan sebagai cara menyenangkan dan supaya punya aktivitas. Kalau seperti itu, maka pilih makanan yang harus dikunyah berkali-kali, misalnya kacang, tapi jangan kacang yang digoreng. Pilih misalnya kacang rebus. Jadi kesimpulannya adalah pilih cemilan rendah gula dan tidak diproses dengan cara digoreng. Utamakan yang jenisnya protein, buah dan sayur, bahkan karbohidrat dan tepung. Oleh sebab itu dalam kasus Titiwati, Rita menganggap perlu penanganan medis karena lemak tubuh sudah mengganggu metabolisme. Jadi Bagusan jus sayuran atau jus buah? kalau sayuran kan rasanya ndak enak, tapi kalau indeks glikemia lebih rendah daripada buah. Nah paling baik sekali memang di mix aja, jadi ada buah, ada sayur gitu ya. Oke sahabat Herbal TV semuanya, cukup sekian dulu episode Herbal TV kali ini. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda lainnya. Maka dari itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.